Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil skripsi yang telah saya buat yang berjudul Perancangan Aplikasi Forecasting Jumlah Calon Siswa Baru dengan Menggunakan Metode Least Square. Studi kasus SMP ITIAT Taqwa, yang disusun oleh saya sendiri, Yulia Febriani Siregar, NIM 2017-31094. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Andi Dahroni, STMKOM, selaku pembimbing pertama saya, dan Ibu Yesi Fitriani, STMKOM, selaku pembimbing kedua saya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai presentasi saya. Yang pertama, latar belakang. Lembaga-lembaga pendidikan mulai menerima pendaftaran untuk penerimaan serta didik baru. Pihak sekolah SMP ITIAT Taqwa sampai saat ini tidak dapat melakukan prediksi berapa jumlah calon siswa peserta didik yang akan diterima di sekolah di setiap tahun ajaran baru. Data penerimaan siswa yang didapatkan sejak tahun 2010 sampai dengan 2020 selalu berubah-ubah. SMP ITIAT Taqwa, jumlah calon peserta didik baru juga mendapatkan perhatian khusus dari pihak sekolah, karena pihak sekolah mendapatkan penghasilan dari peserta didik. Semakin banyak calon peserta didik yang menjadi siswa, maka pendapatan pihak sekolah pun ikut bertambah. Oleh karena itu, diperlukan forecasting atau peramalan berdasarkan data jumlah peserta didik sejak tahun 2010, sehingga dapat memberikan angka prediksi berapa jumlah calon peserta didik yang akan diterima di tahun berikutnya, yaitu tahun 2021. Selanjutnya, rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana memprediksi jumlah calon peserta didik baru di tahun ajaran berikutnya. Yang kedua, bagaimana penerapan metode least square untuk memprediksi jumlah calon peserta didik pada SMP ITIAT Taqwa. Dan yang ketiga, bagaimana perancangan sistem aplikasi forecasting penerimaan calon peserta didik baru pada SMP ITIAT Taqwa dengan menggunakan metode least square. Selanjutnya adalah tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, memprediksi jumlah calon peserta didik pada SMP ITIAT Taqwa dengan menggunakan metode least square berdasarkan data penerimaan periode 2010 sampai dengan 2020. Yang kedua, menghasilkan perkiraan jumlah calon peserta didik untuk tahun ajaran berikutnya dengan menerapkan metode least square pada forecasting penerimaan calon peserta didik di SMP ITIAT Taqwa. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, memudahkan pihak SMP ITIAT Taqwa mengetahui berapa jumlah calon peserta didik di tahun ajaran berikutnya. Dan yang kedua, dengan diketahuinya prediksi jumlah calon peserta didik di tahun berikutnya, maka pihak sekolah dapat memperkirakan jumlah ruang kelas yang disediakan agar dapat menampung peserta didik di tahun ajaran baru. Selanjutnya, ruang lingkup masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, data penerimaan calon peserta didik hanya dari periode 2010 sampai dengan 2020. Yang kedua, forecasting untuk jumlah calon peserta didik di tahun berikutnya yaitu tahun 2021. Dan yang terakhir, metode yang digunakan adalah metode least square untuk melakukan forecasting jumlah calon peserta didik di tahun ajaran berikutnya. Berikut adalah metode penelitian. Yang pertama, wawancara dengan SMP ITIAT Taqwa. Yang kedua, melakukan dokumentasi data. Selanjutnya, tinjauan pustaka, analisis kebutuhan, perancangan sistem. Selanjutnya, pembuatan program. Selanjutnya, uji coba. Saat uji coba, jika tidak sesuai, maka akan kembali pada pembuatan program. Kemudian diuji coba kembali. Jika uji coba sudah sesuai, maka akan lanjut pada pengimplementasian. Selanjutnya, jika semua sudah sesuai dengan keinginan, maka akan dibuat pembuatan laporan. Selanjutnya adalah hasil dari perancangan aplikasi yang telah dibuat. Yang pertama, terdapat layar home, yang mana layar ini adalah tampilan awal saat website dibuka. Terdapat ucapan selamat datang, serta visi dan misi. Selanjutnya, berikut adalah layar profil. Hasil layar ini adalah saat pengguna klik pada menu profil, maka akan muncul halaman informasi mengenai SMP ITIAT Taqwa. Selanjutnya adalah galeri. Semua aktivitas dan sarana serta prasarana dapat dilihat pada menu galeri, yang dapat diakses dengan klik menu galeri.
Selanjutnya, layar ini adalah layar login. Pada menu ini dapat digunakan oleh admin ataupun user sebelum menggunakan seluruh menu yang ada. Username dan password diperlukan jika ingin melakukan forecasting. Selanjutnya adalah layar selamat datang. Pada halaman ini muncul setelah validasi username dan password divalidasi dengan benar. Terdapat perbedaan menu antara admin dan user. Selanjutnya adalah layar update password. Admin dan user dapat melakukan update password pada halaman ini. Selanjutnya adalah layar user baru. Admin dapat mengelola user dengan cara menambah user baru pada menu ini dengan cara input username dan password untuk user. Setelah diinput, maka user baru dapat akses login ke dalam aplikasi. Selanjutnya adalah layar kelola user. Admin dapat melakukan kelola user sehingga user yang tidak digunakan juga dapat dihapus melalui ikon hapus. Selanjutnya adalah layar data baru. Admin dapat input data setiap siswa pada setiap tahunnya pada menu halaman ini. Selanjutnya adalah layar kelola data baru. Pada halaman ini, admin dapat mengelola data baru yang berisi jumlah siswa pada setiap tahun yang diterima oleh SMP ITI Attaqwa. Namun, hanya admin yang diperbolehkan untuk mengelola data ini. Selanjutnya adalah layar edit data. Admin yang dapat mengubah atau mengupdate data pada jumlah siswa. Selanjutnya adalah layar forecasting. Layar ini merupakan halaman yang dapat diakses oleh admin ataupun user untuk melihat perhitungan least square dan hasil prediksi jumlah siswa di tahun berikutnya. Selanjutnya, yaitu layar grafik penerimaan siswa. Hasil layar ini adalah saat admin atau user ingin melihat data dalam bentuk grafik sehingga lebih mempermudah. Selanjutnya adalah layar data siswa periode 2010 sampai dengan 2020. Ini merupakan data penerimaan siswa dalam periode 2010 sampai dengan 2020 dengan jumlah 11 data seperti gambar pada layar tersebut. Selanjutnya adalah layar analisa menggunakan metode least square. Layar ini adalah hasil akhir dari perhitungan untuk menentukan hasil prediksi di tahun berikutnya. Dan yang terakhir adalah layar hasil akhir prediksi. Pada layar ini terdapat 132 calon siswa yang akan mendaftar pada tahun 2021 berdasarkan forecasting yang telah dibuat. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yang pertama yaitu aplikasi prediksi jumlah siswa dapat diterapkan di SMP ITI Attaqwa. Yang kedua, aplikasi prediksi berhasil menggunakan metode least square. Dan yang ketiga, aplikasi prediksi hanya digunakan sekali dalam setahun saat pihak sekolah ada di tahun ajaran baru. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan mendemokan aplikasi yang telah dibuat yang berjudul Perancangan Aplikasi Forecasting Jumlah Calon Siswa Baru dengan menggunakan metode least square. Studi kasus SMP ITI Attaqwa. Berikut merupakan halaman home pada aplikasi. Pada halaman home terdapat ucapan selamat datang serta visi dan misi. Pada halaman profil terdapat profil SMP ITI Attaqwa. Kemudian pada halaman galeri terdapat beberapa dokumentasi dari SMP ITI Attaqwa. Kemudian, jika ingin masuk ke dalam aplikasi, maka terlebih dahulu input username dan password. Setelah diinput, lalu klik login. Kemudian, jika username dan password benar, maka akan masuk kepada aplikasi pada halaman home. Di sini yang masuk adalah Yulia sebagai admin. Kemudian, pada halaman password,
Jika admin ingin mengganti password, maka terlebih dahulu admin memasukin password yang lama, kemudian ganti dengan password yang diinginkan, lalu dikonfirmasi password, lalu update password. Contohnya, admin memasukkan password yang sudah ada, kemudian isi password baru, konfirmasi, lalu klik update password. Maka akan muncul pesan password berhasil diupdate. Pada halaman user, admin dapat melihat isi dari user. Admin juga bisa menghapus user yang ada pada kolom aksi. Contohnya, hapus pengguna. Saya ingin menghapus pengguna Abdul Rahman. Klik hapus pengguna. Akan muncul pesan user berhasil dihapus. Lalu klik OK. Dan pada halaman ini juga, admin bisa menambahkan user baru. Klik menu user baru. Kemudian masukin username, masukin password yang diinginkan, input user baru. Akan muncul pesan user berhasil diinput, lalu klik OK. Maka akan terlihat pada halaman user telah diinput, yaitu tadi menginput yang namanya Rahman, sudah termasuk sebagai user. Kemudian pada halaman data, di sini admin bisa mengedit ataupun menghapus data yang ada pada kolom aksi. Contohnya, jika admin ingin mengedit data pada tahun 2010, klik edit. Di halaman edit data, tahun tidak bisa diedit, tetapi yang bisa diedit adalah jumlah dari siswa. Kemudian jika sudah diedit berdasarkan data yang ada, klik update data. Data berhasil diupdate, klik OK. Namun, jika admin ingin menghapus data, klik hapus pada kolom aksi. Pada halaman data, admin juga bisa menambahkan data baru. Masukin tahun, tahun ajaran, tanggal, dan masukin jumlah siswa yang ada pada data. Kemudian klik input data baru. Pada halaman forecasting, terdapat hasil forecasting data penerimaan siswa tahun 2010 sampai dengan 2020. Kemudian terdapat analisa menggunakan metode least square. Kemudian pada halaman ini terdapat rumus untuk mencari nilai dengan metode least square. Pada halaman ini juga terlihat bahwa terdapat 132 calon siswa yang akan mendaftar pada tahun 2021 berdasarkan forecasting yang telah dibuat. Selanjutnya grafik. Pada halaman grafik, terdapat jumlah siswa berdasarkan tahun 2010 sampai dengan 2021. Kemudian pada halaman laporan, berikut merupakan hasil dari forecasting yang telah dibuat dalam bentuk file PDF. Tapi file ini harus di-download terlebih dahulu. Oke, klik OK, start download. Open. Ini merupakan hasil peramalan penerimaan siswa. Terlihat bahwa terdapat 132 calon siswa yang akan mendaftar pada tahun 2021. Jika ingin login sebagai user, maka masukin user yang sudah ada. Masukin password juga, lalu klik login.
maka akan masuk ke halaman home. Di sini Rahman masuk sebagai user. Pada halaman password, user juga bisa mengupdate password, yaitu dengan cara isi password lama, kemudian masukin password baru yang diinginkan, konfirmasi password, lalu update password. Password berhasil diupdate. Pada halaman forecasting, user hanya bisa melihat hasil forecasting yang ada. User tidak bisa menambah ataupun mengubah data yang sudah ada. Pada halaman grafik, user juga bisa melihat grafik jumlah penerimaan siswa dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2021. Lalu kemudian user dapat juga melihat laporan yang ada. Ini merupakan hasil peramalan penerimaan siswa. Terlihat juga 132 calon siswa yang akan mendaftar pada tahun 2021. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.